Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu, berbahagia selalu, dan pastinya saya doakan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua. Dan senang banget saya Irma Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, apa kabarnya di awal tahun kali ini? Dan semoga awal tahun ini ya kita akan mendapatkan kabar-kabar yang baik pastinya. Meskipun pandemi masih terus berlanjut, nampaknya terlalu betah untuk segera menghilang, tapi semoga bisa segera menghilang. Jangan sampai kita ketemu akhir tahun lagi. Mari kita berdoa bersama-sama pemirsa. Nah pemirsa, kali ini aku akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Teen Green Indonesia, dan kali ini akan diwakilkan oleh foundernya, yakni sudah bersama dengan saya, Mas Bambang Sutrisno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Bambang? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Bambang? Lagi sibuk, paling WFH aja sih Mbak. Oh, masih WFH ya? Masih terus lanjut ya? Iya. Oke, gimana nih, boleh tahu dong pengalamannya nih selama WFH? Apa yang bikin bisa terus bertahan dan bisa terus sehat ini untuk mengawali perbincangan kita, karena pasti banyak banget yang butuh tips-tips agar bisa berdamai tentunya dengan keadaan yang kita alami saat ini. Ya, paling selama WFH ini sih yang paling penting adalah yaitu menjaga agar kita tetap maksudnya tidak stres, kemudian biar tetap happy gimana, kemudian karena kan sekarang di masa pandemi ini kayak terkait apa ya, kebersihan diri itu penting banget ya Mbak. Betul. Nah jadi kayak ya itu sebisa mungkin walaupun kita sekarang mematuhi protokol kesehatan, kayak misalnya kemana-mana harus kayak alat makan sendiri harus dibawa gitu. Kalau misalnya pengen makan di luar, kemudian kayak misalkan kita sering pakai masker, nah maskernya itu jangan sampai dibuang sembarangan kayak gitu. Jangan sampai apa yang karena pandemi ini maksudnya kita tetap menjaga kesehatan kita, tapi kita nggak memperhatikan orang lain gitu. Jadi jangan sampai maskernya kita buang sembarangan, akhirnya orang kena dari kita gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Oke, jadi yang paling penting adalah kita harus jaga diri sendiri gitu ya, dengan tetap memelihara, memanage rasa bahagia, rasa stres yang pasti menimpa setiap individu gitu ya. Tapi tetap juga di samping kita harus menjaga diri sendiri, ini kalau menurut Mas Bambang, tetap perhatikan juga sekitar, terutama lingkungan gitu ya Mas Bambang ya. Jadi itu yang paling penting, jangan sampai kemudian ketidakpedulian kita terhadap lingkungan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar lagi. Nah ini sesuai dengan tema kita kali ini ya Mas Bambang ya, adalah aku pengen ngobrol terkait dengan Teen Green Indonesia, yang dimana Mas Bambang sendiri adalah selaku foundernya. Nah, boleh dikenalin dulu nih, apa sih Teen Green Indonesia itu? Oh ya, namanya sebenarnya Teens Go Green Indonesia, Mbak. Ya? Teens Go Green Indonesia. Oke, Teens Go Green Indonesia. Yeah. Nah, jadi kita Teens Go Green Indonesia itu adalah sebuah komunitas yang di-lead oleh anak-anak muda, yang harapannya kita ke depan bisa menjadi agen-agen penggerak perubahan lingkungan untuk menyebarkan virus cinta lingkungan kepada masyarakat Indonesia demi menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Indonesia, kayak gitu Mbak. Nah kita itu berawal dari program yang dibentuk pada tahun 2007. Nah itu programnya itu diinisiasi oleh 3 lembaga, yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, kemudian PT Pembangunan Jaya Ancol, dan juga Dinas Pendidikan. Nah waktu itu programnya itu model Eco Student Club, Mbak. Waktu itu saya gabung ketika masih berstatus pelajar SMA. Gitu. Oh. Ya. Dari 2000 berapa tadi Mas? 2007. Ya. Udah lama ya berarti. Iya, udah sekitar 13 tahun yang lalu. Nah kemudian program tersebut berlangsung selama 5 tahun hingga tahun 2013. Nah setelah itu kan programnya stop kan. Nah kita para angkatan pertama atau ibaratnya pionir dari program tersebut ngerasa kalau misalkan program ini nggak bisa hanya berhenti sampai situ aja. Kita ngerasa
masih banyak anak-anak muda lainnya, anak-anak muda atau setingkat pelajar SMA dan juga mahasiswa waktu itu yang kita rasa butuh banget nih adanya program kayak gini untuk biar semakin banyak anak-anak muda, utamanya tingkat pelajar dan juga mahasiswa yang bisa jadi penyebar, kalau kita menyebutnya virus cinta lingkungan gitu. Oke. Jadi biar semakin seperti virus, multiplier efeknya tuh semakin besar gitu, semakin menyebar gitu. Oke. Ya ini makanya menarik ya, dikatakan virus ini sebenarnya harapannya adalah bisa cepat menyebar seperti ini nih, virus yang sedang kita hadapi sekarang. Menyebar sangat cepat gitu ya. Tapi tadi menarik Mas Bambang, di mana disampaikan awalnya ikut satu eco study gitu ya, semacam seperti itu. Nah, tapi sebelumnya apakah memang Mas Bambang sendiri punya ketertarikan ini terkait dengan lingkungan? Ketertarikan dengan lingkungan sebenarnya dimulai ketika saya waktu SMA, Mbak. Oke. Udah berapa tahun yang lalu, udah 10 tahunan yang lalu. Jadi ketika saya masuk SMA, nah kan biasanya ada masa orientasi siswa ya. Yes. Nah di masa orientasi siswa itu kita sebagai mahasiswa baru itu ditantang untuk bikin satu tas dari bungkus kemasan makanan yang bekas gitu. Nah tapi karena waktu itu mindsetnya saya masih belum tahu, masa hanya untuk memenuhi tugas tersebut, akhirnya ya saya beli makanan sejenis makanan ringan gitu, beli satu pak, kemudian isinya dikeluarin, nah bungkusnya dijadiin tas. Oke. Memakai dengan cara singkat gitu ya. Iya, sebenarnya itu nggak boleh sih ya. Nah terus beberapa bulan kemudian, nah itu saya diminta oleh pihak sekolah untuk jadi perwakilan sekolah, yaitu ikut program yang ini yang tadi waktu itu namanya program Biru Langitku Hijau Jakartaku, nggak salah gitu sih. Iya programnya. Jadi waktu itu ada sebagai cikal bakal program Tisgobrin juga. Jadi saya jadi salah satu perwakilan dari sekolah. Ada 3 siswa di tiap sekolah. Nah di se-Jakarta waktu itu ada 80 sekolah. Jadi totalnya 240 siswa se-Jakarta, pelajar tingkat SMA dan juga SMK. Nah dari situ yaitu ketertarikan untuk di bidang lingkungan mulai tumbuh gitu, karena di sini kita dididik atau belajar mulai dari isunya itu dari benar-benar dari dasarnya, Mbak. Kenapa sih sebenarnya lingkungan harus dijaga gitu? Jadi kita benar-benar gak langsung terjun aksi harus ngapain, tapi kita beneran dibekali dulu pengetahuan lingkungannya. Mulai dari kita, kalau di Tisgobrin itu ada 3 isu. Jadi kita pembelajarannya berdasarkan ekosistem, yaitu ekosistem dari hulu atau hutan dan pegunungan, kemudian ekosistem tengah, yaitu ekosistem perkotaan atau masyarakat urban, dan juga ekosistem pesisir atau ekosistem ekosistem hilir. Gitu. Nah, jadi secara menyeluruh dari hulu ke hilir, kemudian setelah kita paham ilmunya, nah baru kita beraksi sesuai dengan kapasitas kita, karena waktu itu kan masih pelajar dan juga waktu itu saya habis itu jadi mahasiswa. Nah ya udah, kita mulai beraksi campaign, ngajak-ngajak masyarakat segala macam gitu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah satu hal yang tidak dilakukan secara sengaja gitu ya, tapi ternyata aktivitas kita itu memang membuat kita menjadi mencintai hal-hal yang baru, seperti dengan tadi Mas Bambang sendiri mencintai lingkungan gitu ya, karena ya tadi sebenarnya yang membuat kita menjadi jatuh cinta adalah karena kita mengenal, dan pada program yang diikuti oleh Mas Bambang sendiri itu adalah hal pertama yang dilakukan adalah pengenalan. Kenapa kemudian kita harus mencintai lingkungan, dan ini juga nampaknya menjadi pertanyaan untuk kita semua yang jawabannya harus juga kita ketahui. Untuk itu pemirsa tetap bersama dengan kami akan segera kembali.